Sore itu, tepatnya hari Senin, tanggal 27 Januari tahun 2020, warga menemukan sesosok jasad yang telah mulai membusuk di bawah gorong-gorong depan SMP Negeri 6 Tasikmalaya, Jawa Barat. Penemuan tersebut lalu dilaporkan warga ke pihak yang berwajib. Selang beberapa lama, polisi pun datang untuk mengevakuasi jasad tersebut. Polisi dibantu beberapa warga harus membongkar tutup gorong-gorong itu untuk mengeluarkan jasad yang mulai membusuk. Setelah jasad tersebut diangkat, ternyata ia adalah seorang siswi SMP Negeri 6 Tasikmalaya yang sudah beberapa hari hilang dari rumahnya. Jasad tersebut adalah Delis Sulistiani yang berusia 13 tahun. Ia adalah siswi kelas 7 SMP Negeri 6 Tasikmalaya. Jasad Delis Sulistiani ditemukan masih mengenakan seragam pramuka, dan di sampingnya masih terdapat tas sekolah yang berisi buku-buku pelajaran dan kartu identitas pelajarnya. Polisi segera mengangkut jasad Delis Sulistiani ke rumah sakit untuk dilakukan visum dan otopsi guna diketahui penyebab kematiannya. Dari hasil visum yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, terungkap penyebab kematian Delis Sulistiani adalah karena kehabisan nafas akibat dicekik. Karena ditemukan luka lebam di lehernya akibat cekikan, dan posisi lidah Delis yang masih tergigit oleh giginya. Polisi menyimpulkan Delis Sulistiani mati karena dicekik oleh seseorang. Lalu siapakah yang telah tega membunuh Delis Sulistiani? Yuk ikuti terus jalan ceritanya sampai tuntas. Delis Sulistiani adalah seorang anak yang periang terlahir dari pasangan Budi Rahmat berusia 45 tahun dengan Wati Fatmawati yang berusia 46 tahun. Orang tuanya telah bercerai semenjak Delis berusia 3 tahun. Sehari-hari Delis tinggal bersama ibu dan adik bungsunya. Untuk menghidupi keluarga, ibu Delis berdagang lontong di Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya. Siang itu, tepatnya tanggal 23 Januari tahun 2020, sepulang sekolah, Delis dengan menumpang angkot pergi menemui ayahnya yang bekerja di sebuah rumah makan di Kota Tasikmalaya. Delis berniat menemui ayahnya untuk meminta uang biaya study tour ke Bandung yang diadakan oleh sekolahnya. Sesampainya di tempat ayahnya bekerja, Delis segera menemui ayahnya dan mengatakan maksud kedatangannya. Namun saat itu, ayahnya yang bernama Budi Rahmat hanya memegang uang sebesar Rp200.000. Lalu ayahnya mencoba meminjam kepada bosnya, tetapi hanya diberikan Rp100.000.
uang sebesar 300.000 tersebut lalu diberikan ayahnya kepada Delis Sulistiani. Karena uang pemberian ayahnya dirasa masih kurang, Delis tetap merengek meminta kekurangannya kepada ayahnya. Ayahnya yang merasa kesal dengan rengekan Delis segera menarik Delis ke sebuah rumah kosong yang berada dekat tempat kerjaannya. Di dalam rumah kosong tersebut, Delis dan ayahnya terlibat percekcokan. Ayahnya yang sudah tidak dapat menahan emosi lalu mencekik leher Delis. Seketika Delis meronta dan berlari ke arah belakang rumah tersebut. Ayahnya yang seperti orang kesetanan segera mengejar Delis lalu menangkapnya. Seketika kembali ayahnya mencekik leher Delis. Kali ini Delis tidak dapat lagi meronta, hingga akhirnya ia kehabisan napas lalu tewas seketika. Mengetahui anaknya telah tewas, Budi Rahmat meninggalkan jasad Delis di rumah kosong tersebut dan bergegas kembali bekerja ke tempat kerjaannya. Malam harinya, tepatnya pukul 21 waktu Indonesia Barat, setelah selesai bekerja, Budi Rahmat kembali ke rumah kosong tersebut untuk mengangkat jasad Delis anaknya. Budi Rahmat lalu membonceng tubuh Delis yang sudah tidak bernyawa dengan motor seperti membonceng orang yang masih hidup. Dan supaya tidak terjatuh, Budi Rahmat mengikat tubuh Delis ke tubuhnya dengan seutas kabel. 1 jam kemudian, Budi Rahmat sampai di depan SMP Negeri 6 Tasikmalaya, tempat di mana Delis bersekolah. Karena situasi sedang hujan dan tidak ada orang yang lewat, saat itu ia segera menurunkan jasad Delis dari motornya dan memasukkan jasad Delis ke dalam gorong-gorong percis di depan pintu gerbang sekolah Delis. Karena lebar gorong-gorong hanya 50 cm, Budi Rahmat memaksa tubuh Delis masuk ke dalam gorong-gorong tersebut dengan cara menekan tubuh Delis menggunakan kakinya. Sungguh perbuatan yang sangat biadab, apalagi Budi Rahmat adalah ayah kandung Delis sendiri. Esok harinya, karena Delis tidak juga pulang ke rumah, ibunya menanyakan hal tersebut kepada Budi Rahmat sebagai ayahnya. Bahkan Budi Rahmat sempat berpura-pura memarahi ibunya Delis yang bernama Wati Padmawati karena dianggap tidak bisa menjaga anaknya. Budi Rahmat juga sempat menemani ibunya Delis mencari Delis ke beberapa rumah sanak familinya yang ada di kota Tasikmalaya. Hingga akhirnya pada hari Senin sore, tanggal 27 Januari 2020, warga menemukan jasad Delis di gorong-gorong depan SMP Negeri 6 Tasikmalaya. Polisi yang telah mendapatkan hasil visum dari pihak rumah sakit dan menyimpulkan bahwa Delis tewas dibunuh, segera melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku pembunuhan tersebut.
Beberapa saksi diperiksa oleh polisi, termasuk ayah Delis. Dan beberapa kali pula dari pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, Budi Rahmat selaku ayah Delis selalu mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu tentang peristiwa pembunuhan anaknya. Namun akhirnya dari pemeriksaan yang dilakukan berulang-ulang dan disertai dengan beberapa alat bukti yang mengarah kepada Budi Rahmat selaku pembunuh anaknya, akhirnya Budi Rahmat tidak bisa mengelak lagi dan ia mengakui bahwa dialah yang telah membunuh anaknya sendiri. Ia mengaku jengkel saat itu dengan tingkah anaknya. Wati Padmawati yang merupakan ibundanya Delis mendengar bahwa pelakunya adalah mantan suaminya sendiri yang merupakan juga ayah kandung Delis, merasa kaget dan tidak percaya bahwa Budi Rahmat sampai setega itu membunuh anak kandungnya sendiri. Ketika ditanya oleh polisi apa tujuan Budi Rahmat membuang jasad anaknya di gorong-gorong depan sekolah, Budi Rahmat menjawab bahwa ia ingin menghilangkan jejak kematian anaknya, seolah-olah kematiannya akibat kecelakaan. Akibat perbuatannya, Budi Rahmat terancam hukuman penjara selama 15 tahun, bahkan lebih karena ia dijerat juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak yang semestinya ia lindungi dengan kasih sayang, malah ia bunuh dan membuang jasadnya dengan sadis. Semoga hal tersebut tidak terjadi lagi kepada anak-anak lainnya. Demikian cerita kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran atas peristiwa tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita lainnya.